Kampung budidaya nila salin ini istilahnya budidaya nila dari komoditas nila itu dari air tawar, kemudian dibudidayakan di air payung, salin, jadi namanya nila salin. Pada awalnya ini merupakan demplot penyuluh yang ada di Ndororejo dan Desa Tunggul Sari. Kebetulan yang di Tunggul Sari itu dilakukan oleh penyuluh swadaya, namanya Bapak Saipul. Kemudian di Ndororejo itu dilakukan oleh tim penyuluh yang dimotori Pak Tasman, saya dan yang lainnya. Tahun 2011 akhirnya berkembang sampai sekarang, komoditas nila salin itu berkembang sampai sekarang menjadi andalan teman-teman Tayu, pembudidaya Tayu ini terkenal ya, menjadi kampung nila salin ini. Jumlah kelompok yang budidaya nila salin itu ada 27 kelompok dan ditambah forum itu menjadi 28, Bu. Kemudian dari pengolahan ini ada 4 pok lasar ini, tapi masih taraf rintisan karena pada umumnya ini nilai yang dihasilkan itu langsung terjual habis. Tahun 2015 itu dulu PPL lagi melakukan DEPA lagi di sini untuk biofilter udang fanami saat itu. Jadi PPL itu mendirikan itu untuk biofilter, ternyata nila saat itu bagus sekali, bahkan hasilnya lebih bagus dari udangnya. Saat udang itu agak kegagalan, terus nilainya berhasil gitu. Jadi otomatis kita dalam berbudidaya kalau lihat keberhasilan seseorang nggak usah disuruh, kita akan mengikuti juga gitu, masalah seperti itu. Jadi saat itu kita mulai tebar atau kita mulai tumbuh dengan bimbingan para PPL itu sejak tahun 2015-2016 itu. Kita budidaya nila salin di sini. Sangat jauh sekali karena apa? Saat ini kita budidaya nila salin yang dulunya itu kawasan bandeng ya, dengan terpuruknya bandeng dan dengan datangnya nila, yang untuk hasilnya juga beda sekali. Karena apa? Untuk bandeng itu waktunya lama, sekitar 6 bulan, 7 bulan ke atas. Sedangkan nila hanya cukup 2-3 bulan setengah. Jadi untuk nila 2 siklus, bandengnya 1 siklus. Jadi saat ini yang dulunya hanya kawasan bandeng dan udang, sekarang hampir 90% kawasan nila di sini. Saya sebagai UPR ini kan di dalam naungan organisasian Forum Budidaya Mulia Kecamatan Tayu. Sehingga tugas kami adalah menyediakan bibit nila salin yang unggul untuk teman-teman pembudidaya khususnya di Kecamatan Tayu, tapi umumnya di Kabupaten Pati. Yang kita lakukan itu per bulan bisa sampai 200-300 ribu ekor. Nah, kami itu di Kecamatan Tayu ada 3 UPR yang dikelola dari Forum Mulia itu. Oke. Jadi mana yang kebutuhannya nanti untuk mencukupi dari permintaan teman pembudidaya dari bibit itu. Kalau kami mampu, kami persiapkan. Tapi kalau tidak mampu, nanti kita komunikasi dengan teman UPR, 3 UPR itu. Dari awal ada budidaya nila, kami selalu mensupport dengan demplot. Tiap tahun saya ikut demplot terus, sehingga teman-teman pembudidaya itu bisa melihat terus meniru dan gitu. Ini suatu pola metode penyuluhan yang paling efektif. Mereka ikut meniru caranya bagaimana, cara mengatasi masalah bagaimana, itu lewat demplot itu yang paling efektif. Dulunya awalnya diawali oleh teman-teman penyuluh. Ini karena dulu ada dana untuk demplot. Nah, terus dana dari demplot itu terus saya sewa sendiri, gitu. Jadi demplotnya ya demplot mandiri itu, mandiri saya biayai sendiri itu. Gitu. Ada 2 tempat ini saya punya, itu di Ndororejo sama sini. Pertama kami
memang mengajukan pinjaman dengan BNI dengan agunan gaji lah itu. Itu 200 juta untuk nyewa tambak. Nyewa tambak yang di Ndororejo itu 8 juta per 2 tahun. Itu terus perbaikan dan lain sebagainya. Yang biaya paling berat itu kan biaya operasionalnya. Biaya operasional itu dalam satu operasional itu sampai 80 juta totalnya. Sehingga 200 juta ini untuk nyewa tambak 2 ini ya pas-pasan lah. Itu perjuangan kami untuk agar penyuluhan di Tayu itu bisa cepat berkembang gimana, karena fasilitas dari pemerintah kan tidak ada. Jadi saya pengen bahwa inovasi baru ini berkembang dengan cepat, ya saya beri contoh itu. Mau nggak mau seperti itu. Jadi kalau dari Pemda itu semua potensi yang kita miliki itu kita didesisikan untuk untuk terwujudnya kampung budidaya nila salin. Contohnya ya, kita punya 3 BBI, itu juga kan difokuskan untuk untuk swasembada benih. Kemudian kita punya unit tambak dinas ya, yang masing-masing 4 hektar. Itu juga kita kita tujukan untuk menunjang. Jadi semua sumber daya yang kita miliki sekarang itu fokusnya ke sentra budidaya nila salin, bukan sentra sekarang istilahnya, kampung ya. Dan satu lagi, kita juga punya sentra industri perikanan di Juwana itu. Kita punya 2 agenda besar itu tadi. Jadi mewujudkan kampung budidaya nila salin dan mewujudkan sentra industri perikanan di Juwana. Perkiraan panen itu minimal 5-6 ton. 5 ton aja kali 1 hektar itu kan kali 900, 45.000 ton. Ya, 45.000 ton. Itu 1 kali panen. Pada 1 tahun itu 3 kali panen. Pendapatan petani tambak omsetnya dalam 1 tahun itu sekitar 400 miliar rupiah. Pemasaran saat ini tidak ada kendala sama sekali. Ya, lokal aja kurang. Bukannya mumpuni, kurang. Ambil nila dari padi itu kurang. Beliau masih, teman-teman pedagang tuh masih bertanya, mana lagi Pak yang ada gitu. Pada prinsipnya kami penyuluh itu menjalankan program-program dari pemerintah yang kami sosialisasikan lewat penyuluhan. Pembudidaya itu sangat antusias untuk mendukung dari program budidaya ikan nila salin ini. Untuk itu mereka berusaha meningkatkan produktivitas sesuai dengan kapasitasnya. Apalagi ada dukungan dari pemerintah ini berupa peralatan dan lain sebagainya. Dari segi lingkungan memang ada perbaikan, Bu, terutama dalam hal pematang ini, bagian ini di tengahnya ini ada plastik biar pematangnya tidak bocor. Tapi hampir seperti ini, petakannya seperti ini, Mas. Cuma dari antusias dari teman-teman kelompok itu ada perbaikan lingkungan, terutama di pantai. Setiap tahun tanam mangrove, setiap tahun dari pantai. Didukung dari Hutbun, juga mendukung dari KLH, lingkungan hidup, KLH itu dinas DLH sekarang itu. Juga mendukung, mensupport kami, dari kementerian juga mensupport kami untuk perbaikan lingkungan. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada bapak-bapak penyuluh yang membantu kami dari 0 sampai sekarang, karena dengan adanya bapak-bapak penyuluh itu kita bisa berdiri dan kita bisa menatap dunia dengan lega.